Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul amin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wal khuluqil 'azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, saudara-saudariku jamaah salat Isya dan salat tarawih yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Kemudian marilah kita bersyukur kepadanya atas nikmat dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ke-18 ataupun pada malam ke-19 dari Ramadan 1438 Hijriah ini kita masih bisa hadir dan berkumpul di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka dan tujuan untuk bertakarrub, untuk senantiasa berubudiyah dan memperbanyak amal soleh kita kepadanya. Coba kita lihat, coba kita perhatikan. Malam pertama banyak, kedua banyak, ketiga banyak, tapi hingga malam ke-19 ini semakin berkurang. Inilah obat yang saat ini belum ada. Inilah penyakit yang saat ini belum ada obatnya. Harusnya semakin bertambah Ramadan, harusnya semakin semangat dan giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka selalu memperbanyak ibadah, selalu meningkatkan ibadah ketika bertambahnya malam Ramadan. Kalau di Indonesia ataupun secara umum umat Islam, justru semakin Ramadan ke ujung semakin kosong masjid. Dari tahun ke tahun selalu seperti ini. Betul atau tidak? Betul. Ini tidak ada obatnya nih. Kalau ada obatnya, saya yang pertama kali membeli obat ini. Tidak ada obatnya. Karena ini merupakan permasalahan hati. Dan semoga yang ada di masjid ini, baik bapak ataupun ibu-ibu, bertahan nanti hingga malam ke-30 Ramadan. Itulah yang kita harapkan, keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berikan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berselawat kepadanya semakin besar peluang kita untuk mendapatkan jamaah pada hari yaumul la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan melainkan naungan Nabi sallallahu, naungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada panitia masjid ataupun protokol yang telah memberikan kepada saya waktu untuk berceramah di depan Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan request ataupun permintaan dari panitia, yaitu dengan judul Mencintai Al-Quran, bagaimana seorang muslim mencintai Al-Quran hingga akhir zaman atau di akhir zaman. Di antara keutamaan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini. Maka daripada itu, dengan momen turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, bagaimana kita mencintai Al-Quran tersebut lebih-lebih lagi di akhir zaman. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Percaya atau tidak? Kalau kita hidup di akhir zaman, percaya tidak? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Bu'ithu ana was-sa'atu kahadaini." Saya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan jarak saya dengan hari kiamat itu seperti ini. Dekat atau jauh ini? Dekat. Artinya kiamat tinggal sebentar lagi. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat. Artinya apa? Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di penghujung kehancuran dunia ini. Kaum muslimin,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman seperti ini begitu banyak kekacauan, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang boleh menjadi tidak boleh, yang tidak boleh menjadi boleh. Di zaman seperti ini tidak bisa membedakan antara halal dan haram. Begitu banyak orang-orang yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Inilah begitu banyak kegaduhan, begitu banyak permasalahan, baik permasalahan dunia dan juga permasalahan akhirat. Ya. Kita sekarang hidup di akhir zaman, maka daripada itu tidak ada istilah bagi kita semua, tidak ada cara bagaimana kita selamat di akhir zaman ini dengan satu cara. Apa itu? Mencintai Al-Quranul Karim. Kembali kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran inilah pedoman hidup. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran. Mengapa sekarang banyak sekali permasalahan? Karena sudah meninggalkan Al-Quran. Mengapa orang cinta dunia, ya, lebih cinta dunia daripada cinta istri, lebih cinta jabatan daripada cinta anak? Kenapa? Karena sudah meninggalkan Al-Quranul Karim. Mengapa orang sekarang banyak berjudi? Karena sudah meninggalkan Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan minhajul hayah. Al-Quran merupakan pedoman hidup. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Makanya di akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman, begitu banyak sekali permasalahan, begitu banyak sekali problematika hidup, begitu banyak sekali fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat yang ada di depan mata kita. Maka tidak ada istilah bagi kita semua, tidak ada jalan kecuali kita mencintai Al-Quranul Karim. Sekarang pertanyaan besar yang hadapan kita adalah, Ustaz, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Apakah mencintai Al-Quran cukup dengan mengatakan saya cinta Al-Quran, saya cinta Al-Quran? Apakah dengan cara seperti itu cukup? Tidak cukup. Kalau cuma mengatakan dengan lisan saya cinta Al-Quran, anak yang berusia 2 tahun pun bisa mengatakan saya cinta Al-Quran. Ya. Apa bedanya dengan seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan cinta yang tidak benar? Tidak cukup dengan mengatakan cinta Al-Quran, tidak cukup. Apakah cinta Al-Quran cukup dengan memperingati nuzul Quran sekali setahun? Tidak cukup. Apakah cinta Al-Quran cukup dengan memberi Al-Quran, memajang Al-Quran, mewakafkan Al-Quran, menulis Al-Quran? Tidak cukup. Mencintai Al-Quran, ingat yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah dengan membaca. Yang pertama adalah mencintai Al-Quran, yaitu bagaimana kita mengamalkan dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran kita amalkan. Semua yang diperintahkan oleh Al-Quran kerjakan, dan semua yang dilarang oleh Al-Quran tinggalkan. Ini cinta Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba. Haram. Al-Quran mengatakan riba itu haram. Tapi mengapa masih banyak di antara kita yang datang ke bank untuk meminjam? Mengapa kita meminjam kepada insinyur untuk minjam? Ini riba. Kalau kita cinta Al-Quran, tinggalkan riba. Masih banyak di antara kaum muslimin yang membeli rumah, membeli mobil, membeli motor itu dengan cara riba. Al-Quran melarang itu. Al-Quran melarang itu. Ketika riba sudah merebak di suatu kaum, di suatu daerah, riba dan zina sudah merebak, maka ingatlah azab Allah Subhanahu wa taala akan segera datang. Sekarang, ya ekonomi Indonesia itu semuanya dengan rata-rata riba. Apalagi sekarang untuk riba ini mudah sekali, betul tidak? Tidak perlu ke bank. Orang datang ke rumah kita menawarkan uang untuk uang cepat, 1 jam cair, tidak banyak permasalahan, syaratnya BPKB, seperti itu kan? Ya kan di jalan-jalan itu. Mau uang tunai, 1 jam cair, bahkan setengah jam cair, ini semuanya riba. Ya. Kalau kita cinta Al-Quran, tinggalkan riba, karena Al-Quran melarang kita untuk riba. Apapun yang kita beli, jangan sampai dengan cara riba. Al-Quran juga mengatakan, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena zina itu merupakan sejelek-jelek jalan. Dekati saja tidak boleh. Tapi
Tapi masih banyak di antara pemuda-pemudi zaman sekarang yang mendekati zina dengan cara ikhtilat, dengan cara pacaran, dengan cara bertemu. Ini jalan-jalan menuju zina. Al-Quran mengatakan tidak boleh mendekati zina, apalagi sampai berzina. Ya. Dan juga orang-orang tua, banyak di antara yang selingkuh. Al-Quran melarang untuk seperti itu. Tidak boleh dekat kepada kafe, tidak boleh dekat kepada lokalisasi. Jauhi itu karena Al-Quran melarang itu semua. Kalau kita cinta Al-Quran, tinggalkan jalan-jalan yang menuju kepada perzinahan. Baik kita ataupun anak kita ataupun cucu kita, jangan sampai jatuh kepada perzinahan, jangan sampai mendekati zina, jangan biarkan anak gadisnya dekat kepada laki-laki yang bukan mahram. Malam minggu jangan biarkan anaknya berkeliaran dengan lelaki yang tidak ada ikatan pernikahan. Zaman sekarang, ya orang tua kalau punya anak gadis, kalau tidak anak gadisnya diajak sama laki-laki, malu dia, betul tidak? Malu sekarang. Wah, tidak laku anak saya berarti. Ini pemikiran syaitan. Ini pemikiran syaitan. Jaga anak gadisnya di rumah. Al-Quran mengatakan jangan dekati zina. Kalau kita cinta Al-Quran, jangan dekati zina. Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jangan judi, jangan mabuk-mabukan, jangan narkoba, jangan ganja, jangan ngisap lem, ya. Ini mabuk semuanya. Tapi masih banyak budak-budi umat Islam itu yang mabuk-mabukan. Mana bentuk komitmennya cinta kepada Al-Quran? Berjudi. Dari kat sini begitu banyak orang-orang yang berjudi dengan hanya ditutup dengan spray. Mana bentuk kecintaannya kepada Al-Quran kalau judi masih dikerjakan? Apalagi di bulan Ramadan, ya. Apa yang kita kerjakan ketika orang kita nampak? Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Makanya jangan sampai kita jatuh kepada perjudian. Jangan sampai kita minum khamar, narkoba, ganja, mabuk-mabukan, dan anak muda lem, ya. Itu termasuk kepada narkoba. Nah, kalau kita cinta Al-Quran, ayat yang dilarang oleh Al-Quran tinggalkan. Al-Quran melarang kita untuk berjudi. Al-Quran melarang kita untuk minum khamar. Al-Quran juga melarang kita untuk tidak boleh riba, tidak boleh menggunjing. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian itu saling menggunjing satu sama lain. Janganlah kalian itu menceritakan aib saudara kalian, menceritakan aib suami, aib istri, aib tetangga, aib guru, aib sekolah. Jangan diceritakan. Masih banyak kadang di antara kita yang lisannya tidak bisa menahan ini. Apakah kita cinta Al-Quran? Kalau lisan ini setiap hari kita riba, setiap hari menceritakan aib saudara kita, bahkan menceritakan aib istri, aib suami diceritakan, aib kakaknya, aib adiknya diceritakan, aib tetangga. Mana bentuk kecintanya kepada Al-Quranul Karim? Al-Quran menyuruh kita untuk salat. Wa aqimus shalah, kata Al-Quran. Dirikanlah oleh kalian salat. Apakah salat cukup di bulan Ramadan? Tidak cukup. Saya ingin Masjid Nurul Iman ini, Nurul Iman namanya, ya, itu nanti setelah pas Ramadan seperti ini kondisinya. Jadi tidak? Siap? Jadi harus seperti ini. Kalau kita cinta Al-Quran, dirikan sholat setiap saat 5 waktu. Jangan hanya bulan Ramadan saja. Terkadang kita Ramadan saja sholat, ketika pergi Ramadan sholat tinggal, ya, sibuk mencari dunia. Al-Quran menyuruh kita untuk sholat setiap saat 5 waktu. Al-Quran juga menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Al-Quran menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Jangan katakan kepada orang tua kalimat gak boleh kayak gitu. Gak boleh kayak gitu. Apalagi sampai sejam di depan orang tua berceramah. Ya, ngomel-ngomel sejam untuk orang tua, bahkan buat kata-kata yang tidak benar. Dalam istilah Arab itu mengucapkan kalimat saja tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Apalagi sampai orang tua berjam-jam, ya, menceramai lah, saling adu argumen lah, bahkan keluarkan kata-kata yang tidak pantas. Al-Quran melarang kita untuk durhaka kepada orang tua, dan Al-Quran menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan orang tua, beri orang tua, bantu orang tua. Jangan lihat kesalahan orang tua kepada kita, tapi buktikanlah bakti kita kepadanya. Sebagai seorang anak, jangan pernah kita menilai orang tua itu
tingkah lakunya kepada kita, tapi lihatlah bakti kita kepada Dia. Al-Quran menyuruh kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, kata Allah, sambung tali silaturahim. Mengapa di antara kaum muslimin hanya karena permasalahan sepele, permasalahan batas, permasalahan dunia tidak bertegur sapa? Ya, rumah dengan tetangga dan tetangganya tidak saling tegur sapa hanya karena permasalahan yang sepele. Kalau kita cinta Al-Quran, sambung tali silaturahim. Kaum muslimin, inilah di antara contoh kalau kita cinta Al-Quran, semua yang dianjurkan oleh Al-Quran kerjakan, dan semua yang dilarang oleh Al-Quran tinggalkan. Itu yang pertama. Kalau cinta Al-Quran, kerjakan itu. Kalau cuma kita menggembor-gemborkan, ayo kita cinta Al-Quran, tapi riba masih saja, judi masih saja, khamar masih saja, mana bentuk komitmen dan kecintaannya kepada Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua adalah cinta Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran tersebut. Apa kata Allah Subhanahu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari yang sangat dahsyat. Ketika waktu itu matahari begitu dekat dengan kita, saking dekatnya matahari, manusia waktu itu berkeringat. Ada yang keringatnya setinggi bahu, ada yang setinggi perut, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Maka dengan kondisi yang seperti itu, di antara yang bisa menyelamatkan kita adalah bacaan Al-Quran kita. Al-Quran merupakan syafaat, dan orang-orang yang baca Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bisa dan pandai baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tersebut. Dan kita yang masih terbata-bata dalam baca Al-Qur'an, belajar. Tidak ada istilah terlambat dalam baca Al-Quranul Karim. Begitu banyak orang-orang yang pandai baca Al-Quran di usia tua, ketika sudah memiliki cucu. Makanya kepada bapak kami, kepada ibu kami yang belum pandai baca Al-Quran, ayolah, mumpung nyawa kita masih ada, mumpung kita masih sehat, mumpung semuanya masih ada, bacalah Al-Quran tersebut. Belajarlah kepada orang yang pandai. Alangkah ruginya kita semasa kita hidup tidak pandai baca Al-Quran. Ini kerugian besar. Tidak ada orang yang terlahir dalam kondisi pintar, tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim ini merupakan imam-imam yang paling terkenal dan begitu banyak ilmunya. Mereka lahir dalam kondisi jahil. Semua kita lahir dalam kondisi jahil. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman, kata pepatah Arab. Semua orang itu lahir dalam kondisi jahil. Tapi kapan pintarnya? Setelah belajar. Setelah belajar, makanya sisihkanlah waktu kita untuk belajar Al-Quran. Katakan selamat tinggal kepada dunia ketika dia tidak pandai baca Al-Quranul Karim. Yang kita sudah mungkin terbata-bata dapat pahala. Terbata-bata baca Al-Quran itu dapat pahala. Apalagi yang mahir. Nabi mengatakan, "Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran nanti di akhirat itu bersama malaikat yang taat lagi mulia. Walladzi yatatahu fihi wa 'alaihi syakun falahu ajran. Dan yang terbata-bata baca Al-Quran, wal a'adiyati dhawaha. Contoh seperti itu dapat 2 pahala. Bayangkan. Makanya yang kita masih terbata-bata baca Al-Quran, yang pernah kita meremehkan Al-Quran tersebut. Sisihkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quran merupakan syafaat. Tinggalkan dulu handphone kita, tinggalkanlah permasalahan dunia, tinggalkanlah hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Ayo, setelah Ramadan ini dan mulai malam hari ini, kita punya target dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan mulailah untuk berazam. Yang belum pandai baca Al-Quran, saya harus pandai baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu tidak sampai 3 bulan. Saya sudah mengajarkan orang Al-Quran dari nol, nggak nyampe 3 bulan. Kalau pendidik bahkan 2 bulan terkejar bisa dalam Al-Quran tersebut. Asalkan ada kemauan, nggak nyampe 1 tahun, nggak nyampe.
Walaupun kita tidak bisa ngomong bah, tapi kalau kita ada kemauan 3 bulan paling lama bisa baca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran 3 bulan. Itu sudah saya praktekkan kepada orang-orang yang tidak pandai baca Al-Quran. Bukan 1, 2, 3 orang, banyak yang sudah saya ajarkan Al-Quran dari nol. Alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Bukan hanya sekedar baca lurus, tapi bisa membaca dengan tajwidnya, asalkan ada kemauan. Makanya kepada bapak kami yang belum pandai baca Al-Quran, ayolah cari ustaz, cari guru untuk bisa mengajarkannya Al-Quranul Karim. Inilah bagaimana kita cinta Al-Quran. Yang pertama, bagaimana kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang disuruh oleh Al-Quranul Karim. Yang kedua, bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana kita cinta Al-Quran kalau kita tidak bisa membaca? Ya, ini Al-Quran di rumah kita untuk apa gunanya? Apakah untuk dihias saja? Apakah hanya untuk dibaca ketika ada acara saja di rumah kita? Tidak. Al-Quran tersebut, bagaimana kita kesibukan kita dengan Al-Quran lebih banyak daripada kesibukan kita dengan handphone. Kita kalau pegang handphone sehari pusing ya kan? Bangun dari sahur, mana handphone, lihat otak masuk, lihat WhatsApp, Facebook segala macam. Ya. Kalau yang punya teman bisnis lihat nih berapa pesan masuk. Coba kita seperti ini. Kita balik. Kalau kita tidak pegang Al-Quran sehari, kita pusing. Siapa nggak seperti ini? Seperti kita pusing ketika handphone hilang dari kita. Nah, teman sekarang kan orang kalau tinggal handphonenya kan, waduh, langsung pusing. Wah, mana handphone ini? Hilang semuanya. Oke. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan rahmat. Al-Quran merupakan syifa, obat. Al-Quran merupakan petunjuk. Al-Quran merupakan cahaya. Maka tidak ada istilah bagi kita semua untuk meninggalkan Al-Quran. Kalau ingin selamat dunia akhirat, Al-Quranul Karim. Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Inilah tausiah singkat kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, terutama dan terkhusus untuk diri saya pribadi dan untuk jemaah sekalian. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Tidak ada sedikit untuk menyinggung perasaan bapak ataupun ibu-ibu. Saya ingin bagaimana semua kita cinta Al-Quran. Tidak ada unsur untuk meremehkan ataupun menghina yang tidak pandai. Tidak ada unsur seperti ini. Tapi bagaimana kita semuanya benar-benar cinta kepada kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.